Dan di sore harinya ada ibadah NYC. Oke, diharapkan kedatangannya dan boleh ajak teman-teman yang lain untuk hadir. Juga kemudian ada komsel mingguan seperti biasa dimulai dari hari Rabu itu komsel di maskot area, hari Jumat komsel di Hillsdale atau Botani juga di MC. Sabtu juga ada komsel untuk anak-anak muda kayak youth komsel. Or multicultural? Ya? Oh Selasa multicultural. Oke. Boleh hubungi Pastor Fani untuk multicultural. Ya, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Yesus buat kebaikan Tuhan kalau sore hari kami boleh berkumpul untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan Roh Kudus saat ini hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami boleh memberkati setiap jemaat yang hadir, juga jemaat yang mengikuti secara online. Juga Roh Kudus boleh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman sore hari ini. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan beracara ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami sore hari ini. Amin. Oke, mari kita mulai bangkit berdiri. Kita akan mulai menyiapkan sukacita. Haleluya. Yeah.
bulan yang paling meriah bagi Tuhan kita, yuk. Boleh beri bersuka cita pada sore hari ini, amin. Coba berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan sekali lagi. Kita mengatakan biar Roh Kudus mencuri tempat ini, amin. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama sama Tuhan, yuk. Marilah lepaskan setiap jiwa kita untuk memuji Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Bagi Kau Yesus, kami menyatakan rindu kami Tuhan pada hari
hari ini Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita mulaikan pujian ini bersama-sama. Yesus. Bahagiaku baru
Sebab Dia layak menerima masmurnya. Dia layak kita agungkan, Dia layak kita tinggikan. Hati-hatinya Tuhan, kami mau terus mengingat Kau dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan dalam hidup. Terima kasih. Mari kita naikkan menjadi dengan berkata-kata. Untuk menaikkan doa-doa syafaat ya Bapa, kami percaya jika kami berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, maka semua Tuhan Kau yang akan memberikannya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, jika kami bersama dengan Engkau, jika kami berjalan dengan Engkau ya Bapa, we all find Lord in your hand Tuhan. You take over our life ya Bapa. Kami berdoa buat teman-teman jemaat, pekerja yang ada Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Mereka yang melalui banyak hal hari-hari ini Tuhan. Bagi mereka yang sakit kami berdoa minta kesembuhan yang datang daripada-Mu. In the name of Jesus ya Bapa. Bahkan melalui proses-proses yang ada Tuhan, kami mintakan iman yang teguh di dalam-Mu ya Bapa. Kami mintakan kekuatan untuk melalui hari-harinya ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, di dalam kesendirian mereka, di dalam perjuangan mereka ya Bapa. In the name of Jesus. Ada Roh Kudus yang menemani Tuhan. Ada damai sejahtera Allah yang memampukan mereka Tuhan. Kaki tangan mereka dikuatkan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan di dalam circumstances apapun, asal kami ada Engkau, kami akan kuat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang lonely, mereka yang mengalami mental sickness Tuhan hari-hari ini Tuhan. Apapun stres, anxiety Tuhan, apapun Tuhan, kami berdoa in the name of Jesus. Ada kelegaan Tuhan. Firman-Mu yang berkata ketika kami letih lesu lemah Tuhan, kami datang kepada-Mu, akan ada kelegaan yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang memerlukan pekerjaan yang baru Tuhan. In the name of Jesus.
hidup kami, dan kami percaya Tuhan tak akan pernah kami dibiarkan tergeletak, karena tangan-Mu yang akan memampukan kami. Kau bukakan Tuhan jalan-jalan yang tertutup untuk mereka Tuhan, umat-umat-Mu yang memerlukan pekerjaan. In the name of Jesus, kami percaya kami tak pernah meminta-minta Tuhan, karena Engkau Bapa kami, Engkau yang menyediakan, Engkau yang memberikan Tuhan. Terima kasih, kami berkati jemaat hari-hari ini yang struggling dengan visa Tuhan. Keputusan apapun Tuhan yang mereka harus buat ya Bapa, apapun yang mereka alami hari-hari ini, pertemukan Tuhan dengan agent yang baik Tuhan, dengan agent Tuhan yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan pribadi yang tepat Tuhan, sesuai dengan ketepatan-Mu saja ya Bapa. Kami percaya tak ada jalan yang susah Tuhan buat Engkau, tak ada jalan yang tertutup buat hidup kami ya Bapa. Selalu ada jalan yang terbuka di dalam Engkau Tuhan. In the name of Jesus ya Bapa, bless kamu Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. In the name of Jesus, berkati Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu di tempat ini, mereka yang berjaga-jaga atas hidup kami Tuhan. Kami berdoa memintakan hikmat yang datang daripada-Mu, understanding, knowledge Tuhan, sehingga mereka boleh berjalan lebih kuat lagi. Firman-Mu berkata seperti rusa yang berjejak Tuhan, yang kakinya Tuhan terus lincah, seperti itulah Tuhan Kau berikan kekuatan buat hidup mereka ya Bapa, berjalan lebih kuat Tuhan. Tuhan terus mengayomi Tuhan dengan baik, sesuai dengan ketepatan-Mu saja ya Bapa. Urapan yang baru juga boleh turun atas hidup hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada tempat ini Tuhan melalui hamba-hamba-Mu. Ini name of Jesus ya Bapa. Tuhan, segala kelemahan Tuhan, segala kelebihan kami taruh di hadapan-Mu Tuhan, dan segala kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih, berkati Tuhan bangsa ini Tuhan. Kami memberkati in the name of Jesus ya Bapa. Segala Tuhan peraturan yang tidak sesuai dengan firman-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Allah yang membawa perubahan untuk bangsa ini Tuhan. Kami tidak dapat melihat apapun, tapi kami percaya Tuhan bangsa ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk perbaikan perekonomian Tuhan, sesuatu Tuhan yang tidak sesuai dalam sistem pendidikan kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, ada jalan keluar anak-anak-Mu Tuhan, biar mereka berani Tuhan untuk memperkatakan kebenaran Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka. Ini name of Jesus ya Bapa. Kami percaya Tuhan bangsa ini adalah bangsa yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kau terus tolong bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati juga Indonesia ya Bapa, di dalam setiap permasalahan bangsa yang ada. Berkati pemimpin yang tertinggi Tuhan, sampai yang terendah Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, ada kebenaran yang ditaruhkan dalam hatinya Tuhan. Hatinya seperti batang air di tangan-Mu ya Bapa. Engkau saja mengarahkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam Jesus kami percaya Indonesia juga akan mengalami revival. Indonesia akan mengalami Engkau secara luar biasa. Berkati hamba-hamba-Mu yang berjaga-jaga atas Indonesia, yang terus Tuhan berdoa untuk Indonesia, mereka yang terus bekerja sampai di pedalaman melayani Allah Tuhan. Kami berdoa Engkau cukupkan segala sesuatunya ya Bapa. Terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang ada di tempat ini juga Tuhan. Berkati hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan acara yang berlangsung setahun ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kids Fairs, Retret yang ada Tuhan, kami bawa biar sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang tidak baik, tidak benar, biar Tuhan dilalukan ya Bapa. In the name of Jesus kami berdoa sore hari ini, kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kau berbicara lewat hamba-Mu yang kami menyampaikan, biar urapan Allah ada atas hidup hamba-Mu. Lidah bibir dipakai Tuhan untuk Tuhan menyampaikan firman dengan penuh ketepatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami semua yang rindu mendengarkan firman boleh berkata amin. Kami persilakan hamba-Nya. Shalom semua. Kasih tahu diri kanan. Ini jam berbahaya. Enggak, berbahayanya bukan karena khotbahnya apa. Berbahayanya karena ini jam nganggur sebenarnya. Ya. Makanya saya tadi minta sama Pak Geri. Ya, untuk minta kopi. Nanti calon sudah nggak melayang begitu. Ya. Kalau lihat wajahnya Pastor Iwan menyenangkan. Jadi saya yakin istrinya pasti cantik sekali. Ya. Wajahnya menyenangkan. Wajah begini kalau ketemu bahagia. Menarik perhatian orang.
Tetap yang show-nya jangan lupa. Terima kasih untuk pastors yang ada, Pastor Iwan, Pastor Tony, kemudian Pastor Yuki, tentunya yang lainnya. Pastor Benny, Pastor ya. Nah, oke, izinkan saya berbagi tanpa merasa saya pintar menggurui, sok tahu, sok benar, sok rohani, sok senior, enggak sama sekali. Ya, jadi saya seorang pelayan, kadang-kadang sejujur, saya pengen bicara sesuatu yang sebetulnya saya pengen, apalagi yang nyenengin misalnya. Tapi kadang-kadang saya tidak bisa lakukan itu. Kadang-kadang ada suara-suara yang sebetulnya saya nggak pengen disampaikan, saya harus sampaikan. Ya alasannya satu, karena memang saya tawanan dari Tuhan. Ya, saya nggak tahu. Kadang-kadang kita pembicara begitu. Pengennya kayaknya gimana gitu, enak, menyenangkan. Kadang-kadang nggak bisa. Nah, itu. Ya, itu. Nah, tapi izinkan saya hari ini berbagi ya sebuah prinsip. Ini prinsip yang disebut dengan disiplin kehidupan. Ya, disiplin. Katakan disiplin. Nah, disiplin itu bukan hukuman. Disiplin beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu untuk orang jahat, ya, orang berbuat jahat dihukum. Katanya nih katanya. Ya katanya. Tiap negara itu untuk memberi makan orang yang ada di penjara itu minimal tiap hari bisa kira-kira bisa $30 minimal. Jadi untuk makan, minum, listrik dan sebagainya itu $30. Dan tiap orang berapa? Satu orang. Itu bisa puluhan ribu dolar. Dan taksnya itu saudara bayar kan? Ya mengerti ya? Ya, itu kita bayar teks. Ya salah satunya itu. Saya nggak tahu di Australia. Ya, kan itu dikelola oleh regulator pemerintah, salah satunya. Jadi bisa dibayangkan kan, berapa negara keluarkan untuk itu. Makanya saya pastikan, karena saya tinggal di Indonesia, saya pastikan saya dengan keluarga tidak pernah mau merugikan bangsa saya, apalagi merepotkan pemerintah saya. Saya tidak mau. Baik. Nah, karena hukuman itu jelas, itu adalah orang-orang yang memang berbuat salah. Makanya dia dihukum. Itu yang disebut dengan hidup tidak taat pada order, itu out of order, rusak kan. Ya kan? Nah, tapi kalau yang namanya disiplin, disiplin itu berasal dari kata baudin. Disiplin itu sebetulnya adalah orang itu diajar, dicambuk supaya nyawanya selamat. Makanya ajarlah anakmu supaya kamu menyelamatkan nyawanya. Saudara kalau punya anak kurang ajar, ya saudara harus disiplin. Yalah, misalnya kurang ajar. Saya pernah ketemu satu pelayanan. Jadi selesai pelayanan saya diajak makan biasa ya. Mesti biasanya begitu. Pendeta sering diajak makan, makannya enak-enak lagi. Makanya pendeta kalau tak punya penguasaan diri paling bahaya. Ya, saya sering ngomong sama teman-teman saya suka ngajak makan enak-enak. Cuan-cuan, enak-enak. Saya bilang kamu tuh sebetulnya mau berkatin saya atau mau bunuh saya sebetulnya ya? Bercanda, Mas Saudara. Kami ini kan teman dekat kalau jauh tak kenal, saya takut nanti dekat kita jadi kodok lagi kan. Jadi maksud saya dekat teman dekat lah, saya suka bercanda begitu kan. Makanya pendeta itu kan biasanya, kan pendeta itu hanya tahu jual rumah saja. Kalau nggak rumah Tuhan ya rumah makan. Kan pendeta tahu itu cuma jual rumah aja. Rumah Tuhan atau jangan bu, jangan lagi ya. Jadi tahunya cuma itu saja maksud itu. Nah, kemudian begini, diajak makan, ini anak yang baca terus banget komik Jepang itu. Ya si Chan atau apa kita sendiri. Komik Jepang itu tiba-tiba makanya bilang begini, ada pastor, jangan baca dulu. Ya, dengerin pastor. Ya, sebab saya pernah ketemu satu keluarga, tiap kali ada pendeta, anaknya tidak boleh makan. Anaknya harus duduk di situ, ikut ngobrol, karena papanya bilang, suara Tuhan akan bicara kepada kita semua. Makanya satu
sekali begitu kemudian teman saya lagi makan, ini teman saya lagi makan di keluarga itu, anaknya itu tiba-tiba kayak roh orang asing keluar dari tempat ini. Wah kaget teman saya, satu-satunya orang asing kan dia. Ditengking, ternyata baru dikasih tahu namanya Andrew, usia masih 10 tahun. Dia bilang begini, tadi saya duduk ini, Papa kan sudah bilang kalau ada pendeta duduk dengerin, karena suara Tuhan mau bicara untuk keluarga kita. Tiba-tiba di pikiran saya gini, udahlah kamu anak kecil mainan sepeda saja, ngapain dengerin pendeta yang sudah tua? Makanya dia tangking roh itu. Coba bayangkan, anak kecil aja mahir secara rohani. Saya mau punya anak seperti itu. Loh, itu kan keren itu. Berarti dia punya kemahiran secara rohani. Kenapa mahir? Karena terlatih. Kenapa terlatih? Karena berlatih. Kenapa berlatih? Karena mau dilatih. Makanya dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Iya kan? Nah, itu yang translatornya ya. Saya buat bingung sendiri. Ya, orang melatih karena terlatih, sebab dia berlatih kan mau dilatih. Dilatih, terlatih, melatih. Sudah mau melatih kalau sudah tidak terlatih. Kalau emosi saja tidak terlatih, ngamuk-ngamuk, gedor-gedor, tendang-tendang. Gimana bisa melatih? Saudara mesti terlatih. Musik harus dilatih. Taat itu harus dilatih. Ya otomatis sudah jadi pendeta, sudah terlatih. Belum tentu ada pendeta ngamuan juga, ada pendeta licik juga, karena perlu latihan. Makanya sudah dilatih firman, saudara berlatih dalam firman, saudara terlatih dalam firman, saudara berhak melatih orang dalam firman. Nah itu dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Nah, biasanya responnya benar asik. Kali ini enggak ya. Biasanya kan, maksudnya asik. Kali ini enggak tahu. Banyak perhubungan nih kalau saya. Enggak lah, dari macam itu banyak perhubungan. Ya ada juga kan kita ambilkan, ada juga ya. Kayak saya juga ada perhubungan Marcel, tapi kan kita tetap ceria. Loh, kita itu tidak pernah wajib bisa-bisa supaya seperti disumbang. Tapi kita yang ada perhubungan terus kasih. Iya kan? Waktu istri saya sakit, dia kena kanker 2 bulan yang lalu. Waktu dia harus operasi, saya harus doakan orang yang kena sakit kanker juga. Saya lagi susah, saya harus doakan orang yang sekarang. Di rumah sakit. Ya itu, kekristenan begitu. Harusnya didoakan malah mendoakan. Harusnya kemudian ditolong malah menolong. Ya itu kekristenan. Loh, iyalah. Kayak itu siapa? Yang kepala rumah ibadah dari Kapernaum. Yairus. Ya kan? Yairus itu punya pergumulan. Anaknya usia 12 tahun sakit. Waktu kemudian dia berkata, guru anakku sakit. Yesus berkata, yuk kita ke rumah anak dan ke rumah kamu. Begitu di tengah jalan diinterupsi. Karena ada perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Diinterupsi. Yairus harus tunggu. Jadi betul yang datang pertama tidak harus ditolong pertama. Dilayani. Yairus di situ melayani dulu. Ya terlambat. Kemudian ada utusan. Yairus, Pak Yairus nggak usah ganggu guru lah anakku. Ya, orang mana dulu bilang, so mati. Mati. Nggak usah ganggu guru lah. Dan Yesus berkata mati Yairus. Ya kan? Coba. 12 tahun. Anak Yairus usia 12 tahun mati. Nah, perempuan ini sakit berapa tahun? Sayangin. 12 itu angka utuh. Ikut Tuhan itu harus utuh. 12 tahun yang lalu, Yairus tertawa karena anaknya lahir. 12 tahun kemudian, Yairus nangis karena anaknya mati. 12 tahun yang lalu, wanita ini menangis karena kena sakit kanker. 12 tahun kemudian, wanita ini ketawa karena sembuh. Jadi begini, kita kadang-kadang menangis, kita kadang-kadang ketawa, gak apa-apa. Kan yang penting Tuhan berdaulat. 12 tahun yang lalu, Yairus tertawa, anaknya lahir. 12 tahun kemudian, Yairus menangis karena anaknya mati. 12 tahun yang lalu, wanita ini nangis karena divonis kena kanker. 12 tahun kemudian, wanita ini ketawa karena sembuh. Jadi hidup itu kadang-kadang menangis dan kadang ketawa. Biasa, yang tidak boleh nangis sambil ketawa. Loh Pak, hidup kan begitu. Udah mau nangis, mau nangis, mau ketawa, yang penting ketemu Tuhan Yesus. Nah, saya
GKR saya naik, ada saya pendeta. Saya lihat begini sih, ini kalau anaknya Lili Om, habis. Oh asli. Iya. Tapi kan saya mau tegur, gak enak loh di depan mereka sebenarnya. Begitu anaknya lari, dia sendiri, saya bilang, Pak, tidak boleh begitu. Ini anak kalau dibiarkan monster loh. Monster ini Pak, akan ciptakan monster. Makanya nanti kalau nggak hati-hati bergaul teroris Pak, nanti jadi psikopat Pak, nanti merusak kehidupan bangsa rugi Pak. Nah itu, jadi disiplin itu penting. Nah saya sekarang orang nggak suka disiplin. Disiplin yang kita tonton, disiplin yang kita katakan. Pak Yuki aman? Aman. Ya? Ya apa perlu begini Pak, karena jam-jam begini pandangan terbuka tapi mata kosong. Ngantuk. Terbuka tapi pandangan kosong, nggak jelas juga ya. Apalagi pria-pria itu kalau, nah pria itu kalau lihat kita ada bengong. Makanya ditanya, kamu ngapain? Iya, tapi saya ngapain? Pria itu begitu kelihatannya memperhatikan ternyata bengong. Kiranya kemana-mana. Oke, saya guyonan begini supaya sekarang ngantuk saya nggak tegang. Kali teologi semua gimana? Saya takut. Oke, nah saya mau tahu apa sih? Salah satu bentuk dari disiplin itu adalah teguran. Katakan teguran. Oke, kita coba lihat yuk di 2 Timotius pasal yang ke-2. Saya kan Timothy chapter 2. Memang orang dulu sama cowok lagi ciu. Saya tuh, saya ciu. Padahal kalau di Jawa ciu itu arak Pak. Oke, Mas maafkan saya. Ini beliau bilang ini pendeta ini satunya. Percaya saya Pak. Ya ini lihat tapi kudus. Daripada cari tapi ngaji. Begitu Pak. Ini tolong harus. Tolong harus. Keliaran yang kudus daripada kecaiman yang najis. Saya pengen tulis dulu. Keliaran yang kudus daripada kecaiman yang najis. Loh, judul buku harus provokatif supaya orang mau beli. Isinya nggak jelas. Istriku ketawa terus. Kamu itu kenapa kok lucu? Karena saya ditemani dia. Haleluya. Saya itu senang loh kalau kamu temenin. Oh iya. Cuma ya kalau namanya kalau saya temenin dia ya. Dah lah. Nanti saya ngomong sedikit sama Mas. Tadi bilang berapa? 2 Timotius 2. Oh hilang. Nah, 2 Timotius 3 bukan 2 Timotius 2. Saya kan Timotius chapter 3. Kita coba lihat ayat 12 sampai ayat 17. Fokus saya itu sebenarnya di ayat yang 16-17, tapi backgroundnya narasinya coba kita lihat saudara. Ayat yang ke 2 Timotius 3. Maafkan saya. Ya. Nah ini memang itu fakta yang tidak bisa dibantah. Katakan memang. Ya seperti Rubin Om itu kata itu fakta. Memang fakta yang tidak bisa dibantah. Setiap orang yang mau berhidup beribadah di dalam Kristus akan menderita yang jelas. Karena saudara beda sistem dengan dunia. Nah kata ibadah itu ada 3. Satu lateral liturgi. Saudara tadi berliturgi. Sorry ya, karismatik nggak berliturgi. Saudara tadi berliturgi. Ya, saya lihat sekali. 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, 1 lagu lambat, khotbah, pengumuman, doa berkat selesai. Apa itu? Liturgi. Cuman saudara pakai apa sih? Bukan religi. Ya layar kalau di Jakarta kan wah liturginya keren-keren. Sampai orang itu sekarang lihat filmnya daripada pujiannya. Judulnya keren-keren. Ya,
dilakukan oleh Gutenberg, orang itu nggak lihat wajah lagi, lihat tulisan. Sekarang lebih canggih lagi, orang lihat layar. Jadi saudara itu ibaratnya nggak ada nama mesra lagi. Harusnya kan saling berpandangan, saling menguatkan, tersenyum. Mulai ibadah itu sudah jauh dari gereja mula-mula. Maaf ya, ini kritisi. Saya di belum begini kritis. Loh, iya lah Pak. Kamu kan hendaklah saling bernyanyi, saling menguatkan. Saudara tersenyum, gigi ketawa, giginya maksudnya kelihatan, wajah senyumnya itu lepas, nggak ada senyum politik. Kan masih ada orang kadang senyum tapi masih licin. Jangan. Ketawa saja. Itu menular sukacita. Nah, tapi sekarang gimana? Sejak Gutenberg menemukan mesin ketik bersamaan dengan reformasi, semua diketik, makanya nyanyi lihat itu. Setelah itu apa maju lagi, proyektor proyektor. Setelah itu sekarang canggih lagi LED, udah itu digelapin, jadi orang lihat gambar semua, gambar keren-keren. Program LED sekarang AI semua, keren-keren kan. Makanya sekarang kemesraan itu sudah nggak ada. Udah itu pulang sendiri-sendiri nggak ada BMW yang naik budget di Indonesia. Nah mana saudara kita brotherhood tidak ada. Yang sulit, nggak ada kepedulian. Nah, gereja sudah bukan lagi keluarga nanti, gereja sudah jadi organisasi. Bahkan orang berkata gereja jadi company, ya ada setujunya juga kalau ke arah situ. Loh, iya, sudah pikir kemajuan teknologi membuat kita gimana? Nggak usah lah. Fellowship yang penting. Itu yang mengubahkan orang kan. Makanya ya nggak apa-apa punya teknologi, kan ini fasilitas. Ini kritis yang begitu untuk diri saya. Oh iya ya, kekristenan. Oke, kembali. Sedang orang jahat dan menipu akan bertambah jahat, mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Kenapa orang sesat? Tahu nggak bedanya orang sesat dengan orang gila? Yang sama-sama benar. Gak ada orang gila yang nanti gila, kalau orang waras. Coba aja. Kamu gila ya? Kamu yang gila. Padahal dia gila. Coba, gak ada orang gila yang nanti gila. Orang gila kan waras. Orang sesat itu selalu ngakunya benar. Ya, makanya kesamaan antara orang sesat dan orang gila. Ya, sama-sama merasa benar. Oh, saudara ngomong dia gila, padahal dia saya tidak tahu orang gila. Nah, kenapa orang sesat? Orang sesat itu karena orang tidak mencintai kebenaran. Katakan kebenaran. Nah, kebenaran itu bukan istilah agama, kebenaran itu istilah hukum. Karena firman itu hukum. Di kayu, bahasa aslinya, di kayu sunni, seposisi dengan kerajaan Allah. Makanya kalau saudara seposisi dengan surga, saudara tidak usah takut. Coba saudara melanggar, lawan arus jalan, saudara takut pasti kenapa? Oh ya saudara nanti diambil. Ini ngeri kan sekarang di Australia katanya, melanggar poinnya nanti ke depan akan ambilnya banyak. Kalau saudara tak punya SIM, 3 tahun saudara tidak bisa kemana-mana. Ya, orang yang SIM-nya diambil sekarang pulang ke Indonesia 3 tahun, nunggu sampai SIM-nya pulih lagi. Ada begitu katanya. Kalau ada teman saya cerita. Kenapa? Ya sudah melanggar order dari pemerintah Australia. Nah, kebenaran itu bukan istilah agama, ini istilah hukum. Di kayu kita seposisi dengan Kristus. Makanya ada perkataan orang berani karena benar. Orang itu kalau benar, nggak ada takutnya. Takut apa? Oh benar. Ya. Orang takut itu kenapa sembunyi-sembunyi? Kan tidak benar. Coba orang benar, takutnya takut apa? Ya, nah ini penting. Nah ini bagian dari disiplin. Tetapi dalam sudah saya percaya. Yang dalam kau terima dan kau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu, mentor itu penting. Saudara pasti memiliki mentor, tapi mentor juga harus mengimpartasi kehidupan dan knowledge. Knowledge penting, tapi ini yang penting. Ingatlah juga bahwa dari kecil kau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun kau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Katakan hikmat. Hikmat itu adalah bahasa aslinya Sofia. Ide pemikiran kuat yang datangnya dari Tuhan. Hikmat mendapatkan
cara berpikirnya. Itu hikmah. Ya, makanya saya mau percaya sekali, orang bodoh yang rajin penuh hikmah itu sanggup mengalahkan orang yang ngakunya pintar tapi pemalas. Hikmah itu beda memang. Ini saya nggak ngajak orang nggak boleh sekolah, bukan. Orang kalau hikmah itu selalu menanggung sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Dan hidupnya itu penuh, fulfill. Gak kosong hidupnya sebenarnya penuh. Makanya saya kan sekarang prihatinnya begini. Ini salah satu tragedi ya. Orang sukses tapi dalam tugas yang salah. Kaya tapi kosong. Ada. Misalnya kalau ini jadi dokter, dia jadi montir. Di montir sukses, uang banyak, saham banyak, bukan showroom di mana-mana. Orang dunia menganggap itu sukses karena uangnya banyak, depositonya banyak. Tapi callingnya sebagai dokter hilang, yang nolong orang itu. Nah makanya di sini kaya tapi kosong. Makanya kosong nanti mengkonsumsi yang enggak, bengong, depresi, stres. Hidupnya tidak penuh kosong. Tapi karena dunia menggerak semuanya ke sini. Oh ini loh jurusannya hasil uangnya banyak, semua ke sana karena digerak oleh uang. Yang di sini, saya sih nggak mau hidup begitu. Orang yang menemukan kegagalan tidak mungkin kekurangan, kalau percaya loh. Orang tanya kamu kekurangan, enggak banget. Kata Pak saya punya penyakit usus paru. Tuhan cukupkan semua. Saya pernah bilang, dalam kondisi COVID, anak saya lulus di Australia, Melbourne. How come? Ya Tuhan. Loh, kita ngalami Pak, kita ngalami Ibu, makanya menemukan kehendak Tuhan penting sekali. Nah, kembali ke disiplinya ayat 16 sampai 17. Ini dia. Thank you ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, katakan diilhamkan oleh Ibu. Diilhamkan. Ilham ini berarti sudah ranah ilahi yang membuat cara berpikir dan hidup kita jadi kuat. Ilham. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Sebenarnya terjemahan bagusnya adalah ergon agathos, yaitu pekerjaan yang berbuah lebat. Terjemahannya Indonesia perbuatan baik. Ini sebetulnya pekerjaan yang berhasil maksimal berbuah. Nah, ini kan sebetulnya Kejadian 2 ayat 15. Levitical service unto God. Keimamatan orang percaya itu yang disebut abod, avodah, worship to God, yaitu bekerja. Makanya bekerja itu menyembah itu bekerja. Nah ini tujuannya ini. Tapi di ayat 16 adalah bahwa yang ditulis Allah yang jadi ilham itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini kalau ditarik, kalau ada satu kata namanya teguran. Teguran. Oke, gampang loh kalau teguran. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Saya seringkali mempertanyakan buat diri saya. Pertanyaannya coba. Kalau yang menegur kita, yang pertama, orang di bawah, posisinya kawan dengan itu, reaksi kita seperti apa? Itu menunjukkan sebenarnya kita ini orang yang gampang diajar. Saya lagi ya, kalau Bapak Ibu ditegur dan orang ini menegurnya benar, menegurnya karena lihat sesuatu yang salah dalam diri kita. Nah reaksi kita apa? Kalau orang itu lebih muda, posisinya lebih di bawah kita, mungkin lebih junior dari kita. Kita itu punya reaksi orang seperti apa dalam kehidupan? Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Orang kalau ditegur kemudian marah, sebetulnya marah itu apa nih? Sombongnya yang marah, egonya yang marah. Saya kaget loh Pak Sur. Kenapa di Alkitab itu? Kalau kita
daripada jam 2 siang. Ini memang jam berbahaya. Kan tadi saya sudah bilang dari awal ini jam berbahaya. Tolong yang sebelahnya kayaknya mulai apa, senggol sedikit, ya kan? Ya, memang betul. Tapi kan ada orang yang kemudian berkata begini, kan Tuhan memberikan roti pada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah itu kan, itu ya sulit. Ya kalau saudara punya alasan itu, ya terserah. Cuma kalau alasan yang saya tidak bisa patah lagi satu, kalau memang diabetes saudara tinggi, nah itu sulit lagi ya. Jadi silakan menikmati, ya tenggelam dalam hadirat Tuhan. Oke. Katanya memang tempat tidur paling enak di gedung gereja. Ya itu ya. Ya. Yang kedua adalah tempat orang diterima di sana. Oh itu paling enak ya. Yang ketiga adalah gedung bisu yang filmnya menjemukan. Masih menjemukan. Nah, lupa saya mau ngomong asli juga. Oke. Ya tiba-tiba ada beberapa ide mau muncul gara-gara saudara tidur. Nah begini, bahwa begini, kalau saudara itu ditegur oleh orang yang di bawah saudara, makanya saudara terbuka. Kalau begini, orang marah kan egonya, orang marah kan kesombongannya, orang marah kan yaitu bagian dalamnya. Yokal. Ya. Saya kasih contoh. Memang nggak gampang. Ya. Reaksi kita seperti apa itu akan menentukan hidup kita seperti apa. Saya lihat dalam perjalanan banyak hamba yang tidak ini semua, almost semua, padahal sudah tinggal satu langkah juga, tak bisa datang. Memulai dengan bagus, lurus, semua hebat, tapi nggak bisa selesai sampai di sini. Saya baca satu buku, saya pernah 90% pendeta-pendeta yang baik itu hanya 10% yang bisa mengakhiri pertandingan dengan semuanya benar, integritasnya, moralnya, karakternya semua. Dan itu membuat saya takut. Membuat saya takut. Saya nggak tahu maksudnya, tapi itu membuat saya takut kudus. Maksudnya bukan takut tapi kudus. Kalau orang tanya begini sama saya, kamu itu tangani masalah yang paling berat, masalah ekonomi. Orang itu harus seperti itu. Apalagi orang bisa diganti air. Cerita enggak ya? Cerita enggak ya? Enggak lah. Ya, satu orang gitu kan, drivernya itu ngomong, sekian Pak, kadang saya diajak untuk iman. Dia turun ke bawah rasa iman. Orang yang dibawa mau kasih masukannya rasa iman. Jadi kesedihan, makanya orang yang di puncak sendirian ada kesedihan. Sudah cuma naik ke gunung ini. Itu kalau pertahanan saudara punya kaki takut. Makanya piramida di kepemimpinan idol itu yang diputuskan. Saudara punya senior berbuat tahu mata perjalanan dari kamu. Itu sih untuk nangis bersama, tertawa bersama. Tapi kan memang mendisiplini. Makanya kalau saya sering kali ngomong sama anak-anak, udahlah jangan ambil saya kalau berat. Kita duduk di warung kopi, kita bisa ngobrol bersama. Saya putuskan itu, yang memang saya juga nggak ada. Semua apa? Saya putuskan tadi ibadah di online, saya sudah
udah di bawah. Nah saudara kalau sudah ada di bawah paling bawah, saudara tidak bisa lagi bisa dibantu ke bawah. Oh sudah di bawah. Kan semuanya begitu. Coba. Pernah baca ini Markus pasal berapa itu? Markus pasal, gak usah dibaca, Markus pasal 6. Markus pasal 6 tahu ya? John the Baptist, itu menegur Herodes. Herodes yang ditegur, ini namanya Herod syndrome. Herodes ditegur sama John. Oh gak tegurnya kenapa? Karena Herodes itu mengambil istri saudara yang namanya Filipus. Istrinya itu namanya Herodias, betul kan? Jadi seperti tidak halal kamu mengambil istrimu. Ternyata tidak halal itu bukan hanya untuk makanan. Tidak halal. Bapak itu tahu tak? Yang ditegur Herodes, yang menegur John, yang ditegur siapa? Tahu tak? Yang mana siapa? Herodias kemana? Loh, yang ditegur Herodes yang mana Herodias? Herodes wanita sampai satu kali anaknya suruh lari dalam kondisi Herodes mabuk. Wah karyanya bagus, sensual itu sebenarnya karyanya. Sorry ini bahasa praktisnya. Itu karya merangsang laki-laki. Laki-laki kalau libidonya sudah naik begitu kan gawat. Iyalah, cuma laki-laki kalau libidonya naik, woi itu besi juga bisa tabrak. Pura-pura nggak tahu kali saudara. Coba. Ya, saya nggak lagi ngomong apa. Oh iya, libido naik Pak. Makanya betul. Coba semua transaksi di bisnis dan politik selalu kalau nggak pakai uang ya mahal. Udah apa sih itu? Makanya ada roh yang ditegur. Roh itu namanya Nikolaus. Itu ada di kitab Wahyu. Saudara tahu nggak siapa Nikolaus? Nikolaus itu salah satu dari 7 diaken. Tapi kemudian menyeleneh sendiri. Menyeleneh itu apa? Menyeleneh lagi. Tidak, pengajarannya aneh. Ditegur nggak bisa. Makanya kemudian dari Nikolaus punya pengajaran ngeri. Namanya Legilati. Legilati itu ini. Yang di dalam gereja rohani. Kalau di luar itu ya sekuler. Jadi kamu rusak di mana apa yang penting di sini rohani. Terciptalah kemunafikan. Nah itu pengajaran Nikolaus. Makanya dicela oleh Roh Yesus di jemaat 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Itu ngeri Nikolaus itu. Nah kata Nikolaus tahu nggak? Nikolaus itu artinya above others. Padahal nobody in the world above disiplin. Tidak ada orang di dunia ini yang di atas disiplin. Semua harus ada di bawah disiplin. Ya, kita kelihatan sedikit supaya kalian jadi pendeta. Asik. Ya tapi kalau isinya saya nggak mau isi yang jelas. Loh, Nikolaus itu ngeri lagi. Apa selalu merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Padahal nobody in the world above disiplin. Dan mau ketua model, mau bos, mau CEO, mau siapa saja sudah menyatakan bahwa nggak ada yang di atas disiplin. Nggak ada. Bangsa kalau keluar dari situ rusak. Coba. Semua rusak itu kan keluar dari disiplin. Kacau kan seenak-enaknya dewe. Itu bahasa Jerman. Sakar-karpe dewe. Seenak-enaknya sendiri. Nggak bisa. Ya. Nah, saudara, waktu Saul menang, Herodes sangat besar. Maaf saya pakai bahasa praktis. Saya untuk Australia masa dulu. Langsung ngomong, minta apa seluruh dunia memberikan? This cup spirit, with cup spirit ya kalau itu. Minta itu kepalanya cobi. Hasil jadi dari orang yang nggak bisa ditarik. Tahu nggak kita berkata? Herodes itu segan sama John. Karena John itu orang benar. Saya mau banget begini. Asiknya disegani Islam. Coba saudara disegani Parlemen Australia. Saudara disegani
jalan. Saya punya planning ke sini, Bu. Kalau tiba-tiba saya stay bisa apa? Oh, saya pernah mau khotbah uang-uang, tidak bisa datang. Saya bilang sama gembalanya, Pak Pendeta, apa saya nggak jadi pelayan? Kenapa? Alasannya nggak elit, mindset. Dia mau mindset. Nah gimana? Mau khotbah? Lari ke belakang. Lalu saudara-saudara lari ke belakang. Melayu lagi ke belakang. Sorry mas, pandangan kosong. Tiba-tiba blame semua. Materi hilang. Orang bego. Daripada saya hilang bego, besok jangan khotbah. Makanya saya beritahu, setiap orang siapapun yang saudara ketemu bicara Tuhan, tolong baik-baik. Jangan sombong, jangan rasa senior, jangan rasa di negara makmur, jangan rasa punya pendidikan tinggi, jangan rasa saudara punya mobil apa, jangan rasa saudara punya kedudukan apa. Saya cuma di sini yang Bapak Ibu mungkin di antara banyak pastor, ya kalau ngomong pengalaman pelayanan, saya lebih pelayanan, 40 tahun lebih saya pelayanan, itu kebanggaan, tidak sama sekali kebanggaan. Saya lihat semua pergerakan, saya ketemu dengan banyak pendeta. Orang berkata, kamu diundang kemana? Udah. Kalau saya mau posen-posen di IG Story, khotbah di background jemaat itu puluhan ribu orang. Kami anak rohani kuat di situ. Saya tuh syuting ya Pak Robin, untuk masuk IG Story, kamu berani syuting, saya panggil jadi kodok. Apa yang buat apa itu? Itu waktu itu virus kalau saya nggak bantai, itu hancurkan hidup saya. Makanya saya kalau lihat orang berburu tampil sudah sosokan kayak apa, remeh orang merasa kayak apa, udahlah. Kekristenan nggak cari pahlawan, kekristenan cari anak. Kita sharekan itu di konsep. Nggak ada pahlawan dalam Kristen. Yang ada di hamba. Ya, marilah yang kasih dikaji. Ya, Pak sudah marah. Benar yang marahnya marah Kristen. Ya. Ya kalau gini bingung mau ngomong. Orang pikir saya ini orang bingung mau ngomong. Mikir juga. Oke. Israel itu pecah gara-gara kita. Bukan karena Moab, bukan karena Ammon, bukan karena Filistin. Israel pecah gara-gara pemimpinnya kamu. Namanya Salomo. Kenapa Salomo susah ditegur? Ya suge kaya. Kenapa Salomo tidak mau ditegur? Terlalu pintar. Kenapa Salomo tidak mau ditegur? Terlalu besar kekuasaan. 20 tahun pertama dia pintar. 7 tahun dia bangun baik Allah, 13 tahun dia bangun. 20 tahun yang kedua dia rusak kali ini. Satu orang saya sudah saya pulang. Tuhan lihat sini. Ya agak keras sedikit lah gitu. Awalnya lucu-lucu ya. Itu soal data, maksudnya tadi datang ibadah pertama. Ternyata pertama lebih keras dari saya. Latih saya tadi. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asli. Hati-hati ya. Di samping anak Firman yang mencintai perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Hiram. Ini perzinahan secara rohani, bukan hanya fisik dan fisik. Berzina secara rohani. Sebab nanti filosofinya, cara hidup mereka masuk. Padahal memang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman pada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab semuanya mereka akan mencondongkan hatimu kepada mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Cinta sudah dirasa, dari kucing rasa cinta. Itu lagunya Kembarku Yayasan Yakob. Kan?
babi dok sama sekali semua. Itu boy cabuleri, dia tahu nggak? Yang kau naik cabuleri itu, yang digelodok 30.000 murah. Masa Iwan lupa dulu beli digelodok. Saya juga suka beli digelodok. Masih banyak. Yang cap berarti kayak itu. 10.000. Sekarang nggak boleh. Apa dulu saya sering beli. Zaman susah-susah. Yang penting kan kaos dalaman. Orang nggak buka kaos dalaman. Mau apa? Calvin Klein atau mau apa? Yang mahal. Tom tuh sama di sini Tom semua. Saya nggak akan baca, tapi coba Salomo rusakkan sendiri. Nggak kaya nggak apa-apa, pintar nggak apa-apa. Yang nggak boleh rasa kaya rasa pintar. Kalau kaya saja nggak usah merasa kaya, pintar saja jangan merasa pintar. Orang kan merasa pintar pasti susah dikasih susah. Kalau merasa pintar, udah gandeng saja, nggak bisa merasa pintar. Cantik saja, jangan merasa cantik. Kayak saya ini nggak bisa merasa cantik, memang cantik. Hidup kok dibikin susah. Udah sudah kaya saja, jangan merasa kaya. Pintar saja, jangan merasa pintar. Ganteng saja, jangan merasa ganteng. Cantik saja, jangan merasa cantik. Kapan sudah merasa ganteng, merasa cantik, merasa kaya, pasti sombong. Iyalah. Ya atau tidak, ya sudah harus punya umum prinsip. Tapi yang kedua, salah satu bagian dari pendewasaan itu adalah teguran. Karena teguran itu bukan hanya lewat verbal, tapi teguran itu bisa lewat situasi hidup. Jadi kalau saudara ini sekarang punya ekspektasi gagal, tidak usah marah. Saudara ini punya planning gagal, saudara pengen mau apa, gagal. Karena orang itu kan banyak maunya. Dan ada situasi menegur kita. Misalnya orang tanya begini, bagaimana mungkin misalnya istri pendeta sakit? Loh, sakit itu bukan air. Air itu kalau nyuri uangnya orang. Loh, sakit itu menunjukkan bahwa kita memang punya tubuh panah. Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Sakit itu membuat kita sadar bahwa itu harus bergantung sama Tuhan. Kalau enggak, kita enggak bisa. Ya kan? Tapi betul kan? Seringkali situasi menegur kita. Keadaan menegur kita. Ya. Dan apa? Yang penting respon kita. Nah, Yakobus pasal pertama ini kan luar biasa. Ayat yang kedua sampai keempat. Yakobus ini adalah saudara tirinya Yesus karena secara manusia dia anaknya Yusuf. Kalau Yesus kan Tuhan jadi manusia. Memang itu dirahimnya perawan Maria. Bukan perempuan saja, perawan Maria. Perempuan belum tentu perawan. Tapi kalau perawan itu berarti belum pernah berhubungan seks dengan laki-laki. Maria itu perawan. Makanya keajaiban Yesus itu luar biasa dari sejak kandungan. Ya, makanya Larry King itu yang di Larry King Show ditanya, sebelum kamu mati kamu mau wawancarai siapa? Semua sudah wawancarai. Ratu Elizabeth, David Beckham, John, Michael Jackson, Josh Woods, siapa semua? Gorbachev, sudah. Nelson Mandela. Itu kan sebelum saya mati, saya kalau bisa mau wawancarai Yesus. Apa yang kamu tanya dari Yesus? Saya mau tanya, benar nggak mamamu perawan? Karena dia orang logik. Karena keperawanannya Maria itu akan menunjukkan Yesus itu siapa. Aneh tapi nyata. Jadi Tuhan kok. Ajaib. Sampai diselidiki di BBC. Dan ternyata ditemukan yang memiliki orang non-Kristen. Udah percaya. Karena dari 15 hukum berlaku hukum ada di agama hukum Yahudi. Perempuan atau perawan yang melahirkan tanpa suami. Rajam batu sampai mati tanpa menurut mati. Limpahkan ke sumur yang kering sampai kepalanya pecah. Kalau belum pecah, dilimpahkan lagi. Kenapa Yesus bisa selamat sama Muslim? Maria selamat. Yang karena Roh Kudus menolong
saya leparin ke pendeta supaya nanti khotbah Natalnya sudah ada. Ya? Kalau khotbah Natal mesti begitu. Kan kita kan berhadapan sama orang korupsi semua, datanya ada. Oke. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila dompetku tebal. Dompet tebal nggak apa-apa, asal jangan tagihan-tagihan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Happy in the testing. Aneh kan? Kok bahagia di tengah masalah? Anggaplah. Katakan anggaplah. Anggapan itu adalah persepsi iman. Persepsi iman itu ini. Pikiran kita dikondisikan dengan ilham firman Tuhan itu. Situasinya nggak enak. Situasinya tidak seperti yang kita harapkan. Situasinya benar. Tapi hati pikiran kita tetap benar. Nah itu keputusan kita. Makanya firman harus jadi ilham pewahyuan. Jangan knowledge. Kebenaran yang disampaikan tanpa pewahyuan hanya memindahkan kambing dari domba. Kebenaran yang disampaikan dengan pewahyuan selalu mengubah kambing menjadi domba. Makanya pengetahuan saja tanpa diurapi Tuhan, cuma kambing dipisah dari domba, tetap kambing. Tapi kalau kebenaran disampaikan dengan pewahyuan, pengurapan dari Roh Kudus, dituntut oleh Roh Kudus, ilham Roh, saudara akan mengubah kambing-kambing menjadi domba. Nah, itu ilham. Itu saudara lagi dekat dengan Roh Kudus. Makanya kalau saudara tidak dekat dengan Roh Kudus, saya tidak pernah butuh. Saya sampai satu pertanyaan Mas Hari, ini pertanyaan kayak serius. Saya tidak mau khotbahkan di sini lebih detail. Bisa nggak orang selamat tapi nggak lahir baru? Bisa. Bisa nggak orang kehilangan keselamatan? Bisa. Karena keputusannya tidak dituntut Roh Kudus. Makanya hancur. Makanya banyak orang Kristen selamat tapi nggak lahir baru. Kristen tapi tetap culas. Kristen tetap menipu. Kristen tetap membohong. Dia cuma beragama Kristen. Orang kalau tidak dituntut Roh Kudus tiap hari, itu tanda belum lahir baru. Contohnya Nikodemus, Yesus ngomong perkara rohani, jawabnya perkara jasmani, padahal tokoh agama. Oh kan, saya masuk lagi ke rahim ibuku. Loh, Yesus tuh bicara tentang kelahiran baru secara spiritual. Dia menjawabnya secara zaman. Makanya sudah hati-hati. Ada di gedung gereja yang menjamin orang lahir baru. Kalau tiap hari tidak dilakukan Roh Kudus. Saya makanya ingat lagi. Doa saya selalu sama. Roh Kudus jangan tinggalkan saya. Roh Kudus jangan tinggalkan saya. Alvin Kuhlman selalu berkata, Roh Kudus jangan pergi tinggalkan saya. Orang lain boleh tinggalkan saya, tapi Roh Kudus jangan. John Carlo, tokoh homiletika hebat abad ini, diterjemahkan dengan mudah. Dia berkata, saya takut kok. Tolong doakan saya. Om saya komentar, numpang tangan pada tokoh homiletika hebat John Carlo. Googlein aja nama John Carlo. Ribuan tokoh, dukungan. Dia berkata, kalau saya tidak dibuat Roh Kudus, itu yang bahasanya David Possible. Stay angry before God. Stay humble before God. Ini yang saya ngomong teologi bebas semua. Yang pengaruhnya punya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Katakan tahu bahwa itu. Kita ini tahu atau pura-pura tahu atau sok tahu. Tahu itu. Dan biar ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi apa? Sempurna, teleos, mature, dan utuh dan tidak kekurangan suatu apa. Seringkali ya, situasi menurut kita. Saudara coba kembangkan discerning spirit, pegang. Kalau nanti kita berdosa tapi tetap menyembah itu namanya hatinya juga keras. Saudara kalau masih punya kedudukan, mau apa salah sedikit sudah deg-degan. Itu alarmnya tajam. Saya tadi
Sampai ditanya ke saya, tanya ke dokter begitu. Ya jadi ya. Jadi kegagalan itu jangan dicepat seperti kami dulu. Ya, teman saya tiba-tiba mulai bersama Lombok bisa macet Lombok, Lombok macet, kalau Jakarta macet oke, macet 2 jam lebih terlambat nanti, udah, pesawatnya salah mendarat di sungai di pantai, Yogyakarta kan ada jalan, ya saya nggak berkata kamu berarti dihubungkan, maksud saya ya untuk dia, tapi kan mungkin di pesawat sudah ada orang Kristen kita. Itulah kita susah berkomentar karena ada degree secret yang kita nggak ngerti, rahasia yang kita nggak ngerti. Tapi buat teman saya masih tetap bisa. Awalnya itu ngomel loh, iya lah, ngomel lah, mau saya pindah ngomong, kita kan seringkali begitu, respon kita pendek kayak mercon bating. Wah. Saudara itu punya mercon yang sumbunya panjang itu, sumbunya kira-kira baru meledaknya 2 hari. Jadi korbannya sedikit. Wah kita itu mercon botol, mercon bating ya. Wah, itu teman saya ada kurang ajar. Kepalanya kamunya dibanting cukur. Indonesia memang gagal di desa nggak jelas itu. Imannya terlalu baik. Banyak dibanting kepala. Pas lari berdiri. Orang kalau berpikirnya cara dunia kerja itu kayak macam batik. Kayak macam itu. Petasan Lombok itu. Yang belum lari sudah ketemu. Kalau nggak hati-hati, 2 Timotius 4 pasal 2 ini akan terjadi overseas ya. 2 Timotius 4 ini saya selesai. Sekarang ini kalau tak hati-hati banyak orang ciptakan Tuhan menurut yang beragama. Jadi Tuhan baik itu standarnya dia. Oh Tuhan baik itu kalau gaji itu naik, kalau aku dapat kerja terus, kalau visaku itu, kalau anak-anakku baik-baik, kalau semuanya oke, kalau apanya oke. Nah itu kita standarnya Tuhan baik menurut standar Tuhan. Biar Tuhan ada di posisinya itu. Buat saya ini jadi Tuhan, biar Tuhan jadi. Ini ya Bapak Ibu ya, hidup sekarang adalah fleksibel. Kita stres. Ya kan pasal kita tadi cerita
tiba-tiba. September dia harus ke Israel. Masa sudah full, sudah dibayar semua. Saya udah beberapa hari sebelum ini, kan, kamu kasih dulu. Kamu kasih dulu bakal 2 kali ya. Kemarin juga pas Juni saya lagi di winery. Karena saya pengen keluar kota, dan besok pengen ke kota Papua. Kota-kota itu sampai kulit-kulitan di rumah. Orang desa di ruang keluar orang kulit. Indonesia bisa anggota sakral ini. Kita orang atas keluar dimasukkan ke dinas sosial kan. Ya kan namanya bagus-bagus kan. Baca-baca lah, saya lagi baca bukunya John Piper. Pengen baca aja. Me time besok, me time biarkan istri belanja. Ini malu. Mantap. Karena sudah belanja. Ya, boleh. Apa sih saya? Oh ya enggak, oh ya, maksudnya juga tiba-tiba mendadak sontak ujung-ujung sampai bisa ketika energi sama kan? Tiba-tiba mendadak sontak ujung-ujung sampai bisa ketika energi bulan puasa semuanya mati kan? Israel tetap gila. Ini pintu orang dunia terbuka. Tinggal kita menunggu reaksi mereka. Ya kan? Bukan Paulus itu bukan mencari orang. Saudara masih baca. Dan makin panas. Ya saya udah bilang bisa batal. Tapi juga bilang ini versi. Ini versi itu versi. Versi itu cepat adaptasi. Makanya bisa itu jangan aku orang kan sujud itu sulit loh. Harusnya versi ditegur kayak daun itu loh, ditegur apa? Bentuknya itu versi itu. Jangan kaku kalau aku itu asam murah. Pengakuan keras. Bahasa Jermannya keren. Saya tahu sama kali bahasa Jermannya mateng. Saudara persininya keras-keras itu periksa ke dokter. Dari situ. Saudara perutnya keras itu ada trainer gym. Loh, orang kalau perutnya keras jangan selalu. Iya, aku saya perut keras itu potensi itu berat. Orang itu ya walaupun ini terkadang itu harus berarti perutnya. Kalau terlalu keras itu malah bahaya. Itu batu itu. Iya, harus masuk ke keras. Iya benar. Jadi contoh itu kalau keras saya belum tentu bahaya itu. Saya kalau begini ayam. Ya kalau saya ngomong begini, ayam kedua coba kita lihat. Dua Timotius 4 ayat yang kedua. Udah, saya selesai udah. Pak Iwan, Mas Iwan. Nah, beritakanlah firman siap sejarah baik atau tidak baik waktunya, mau baik atau tidak baik, nyatakanlah yang salah. Tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dasarnya mesti pengajaran dan sabar. Sabar itu apa? Sabar itu bahasa Inggrisnya long suffering. Long suffering itu harus mengalami suffering yang long. Usus panjang. Ya tegur, tapi tegurnya dengan sabar, dengan pengajaran, bukan menghancurkan. Tapi saudara sendiri harus mau ditegur. Nah, karena yang tiga ini yang ngeri sekarang sedang terjadi. Coba lihat yang tiga. Udah. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran saya, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru penuh kehendaknya untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Ya di Indonesia di beberapa ini orang-orang tokoh-tokoh senangnya ya itu. Panggil-panggil yang lucu-lucu, yang enak-enak, yang ini. Jadi mereka Tuhan mau seperti yang Tuhan mereka mau. Makanya dipuaskan keinginannya. Nah orang kalau masalahnya yang nggak kuat harus
Makanya orang yang puas, misi nggak usah dipaksa, memberi nggak usah dipaksa, bersyukur itu akan jadi kayak gitu. Nah, misi kan puas tahu dengerin apa enak, lagu enak, situasi enak, puas. Ini orang Kristen duniawi ya, cuma puas tahu. Ya,
Sakut suri. Kami mau punya hati yang gampang berbagi, hati yang mendengar kebenaran, mencintai kebenaran, memeluk kebenaran, mendekat kebenaran, mencium kebenaran, menggandeng kebenaran seumur hidup kami. Persiapan untuk banyak terobosan buat tempat GKIC. Persiapan untuk banyak terobosan. Tapi memang rencananya tidak gampang. Tapi Tuhan berkata, bersiap. Miliki hati yang kuat. Karena perintah itu adalah fasilitas. Pertama Tuhan taruh manusia di Eden. Dia memberi perintah. Kemudian dia memberi firman. Dia memberi hubungan. Dia memberi identifikasi. Dia memberi rest. Tidur. Waktu dia tidur, pertolongan lahir dari dalam. Perintah, firman, hubungan, identifikasi, rest. Tidur menunjukkan kita nggak mampu, tapi Tuhan yang beracara. Memiliki hati yang gampang berbagi. Bersiaplah untuk banyak hal, kebanggaan rohani yang baru, lawatan segar. Ada musician yang akan Tuhan nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Syukur firman termaterai berkati Pastor Petrus dengan ibu, semua pastors yang ada diberkati. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Dan Puji nama Tuhan, kali ini kita bisa kesempatan bersama amin. Sudah saatnya kita akan memberikan kesempatan yang terbaik dari Tuhan bersama dalam doa. Bapak yang mereka mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sudah saatnya kami mau bersembahan Tuhan, dan kami memberikan Tuhan yang terbaik dari apa yang kami beri. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan tangan-tangan yang menabur Tuhan, maupun yang belum bisa menabur selama ini dalam kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Pujian nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi dari Yesus Kristus. Saya nggak tahu pernah cerita nggak sama Pastor Rubin Ong. Kira-kira tadi kan cerita 40 tahun pelayanan ya. Jadi long time ago ketika saya umur 20 kayaknya kira-kira ya, di satu tempat itu Pastor Rubin Ong adalah salah satu orang yang membuatkan saya menjadi hamba Tuhan. Salah satu orang, masih lupa. Jadi salah satunya orang yang kalau saya sudah cerita sama saya pernah cerita yang aku
bangun, berdiri, lalu angkat tanganmu, lihat tanganmu. Itu ya orangnya ini yang di depan mata saudara yang barusan. Jadi Pastor Robino pernah bilang, kamu lihat tanganmu. Dari tanganmu akan lahir satu generasi. Waktu itu beritanya seperti itu. Dan saya masih menunggu-nunggu kapan ya generasi ini lahir ya. Tapi kalau saya melihat wajah-wajah saudara, saya harusnya sekalian generasi yang lahir. Jadi saya berdoa biar kita semua tetap kuat, tetap giat di dalam Tuhan, bertumbuh bersama-sama, kita jaga kerohanian kita sungguh-sungguh, kita jaga hidup kita sungguh-sungguh, sehingga hidup kita bisa terus jadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Amin saudara. Yang harus saudara tinggalkan, yang harus saudara lepaskan ego, marah, merasa itu tadi. Saya ganteng, susah kalau itu mah. Tinggi enggak, putih enggak, kaya enggak, pinter enggak. Satu-satu yang bisa dibanggakan ganteng. Tapi kalau ganteng nggak apa-apa, jangan merasa ganteng, betul ya? Menurut mami saya ganteng lah. Saudara, ayo kita semangat ya, harus bisa disiplin. Apapun harus bisa disiplin. Kalau bangun pagi mau aja udah salah, itu udah repot kan? Benar loh. Minggu lalu saya ada di mobil sama anak saya, istri saya lagi turun pergi beli kue buat Colin. Dia lagi make up. Saya bilang, kamu belajar make up dari siapa? Oh, belajar sendiri, makanya jelek, kata dia. Kalau belajar dari orang bagus, belajar sendiri, makanya jelek gitu. Saya bilang, ya orang mesti belajar make up gitu. Tapi orang juga harus belajar wake up. Bangun itu mesti belajar. Kalau bangunmu aja udah salah, bangunmu aja harus dibangunin orang. Untuk hal yang kamu harus kerjakan, bangunmu harus dibangunin orang. Itu udah salah. Make up penting, tapi wake up juga penting. Supaya kita bisa fulfill. Disiplin itu penting banget, betul. Saya setuju. Disiplin itu penting. Ya, jadi ayo sama-sama kita responi firman Tuhan hari ini dan biar kita jadi orang yang disiplin. Orang bodoh kalau disiplin itu akan bisa melebihi orang pintar yang tidak disiplin. Betul begitu ya Pak? Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Jadi orang harus bisa dilatih supaya bisa berlatih, habis itu terlatih, habis itu melatih. Dilatih, terlatih, berlatih, melatih. Luar biasa. Saudara, kita bagi-bagi, kita selesai dengan jam bebas kita hari ini. Kita mau arahkan tangan kita buat Pastor Bino supaya dia bisa terus kuat di dalam pelayanan yang ada, terus jadi berkat, ya. Terus dipakai Tuhan secara tajam seperti beliau bernubuat terhadap hidup saya, biar banyak jiwa-jiwa yang dia boleh yakinkan dalam pelayanannya. Menjadi orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan. Bapak di surga mengucap syukur Tuhan Yesus buat hamba-Mu, Pastor Robino dan istri Tuhan Yesus, keluarga ini Tuhan sudah begitu setia melayani Tuhan dari masa mudanya Tuhan Yesus, dia boleh melayani Tuhan. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, pengertian yang dalam Tuhan mengenai Engkau Tuhan Yesus, biar hubungan pribadinya dengan Engkau juga Tuhan Yesus boleh semakin menambah Tuhan akan karunia-karunia yang ada Tuhan Yesus, pengetahuan tentang Engkau Tuhan Yesus, buah-buah semakin nyata di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Lewat keluarga ini Tuhan, banyak orang boleh dimenangkan, banyak keluarga boleh dimenangkan, banyak gereja boleh diberkati, banyak pelayanan yang memberkati Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, segala sesuatu yang dikerjakan di dalam hidupnya semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan, semuanya boleh menyukakan hati Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap marifat yang keluar dari mulutnya itu boleh memberkati jiwa-jiwa yang ada. Terpuji nama Tuhan, Kau berkati selama holiday ada di sini Tuhan, biar boleh menjadi holiday yang berkesan, holiday yang baik Tuhan Yesus, yang memorable, yang enjoyable Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu menyertai. Terpuji nama Tuhan, buat kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biar kami jadi orang disiplin Tuhan Yesus. Teguran itu membuat kami bangkit, teguran itu membuat kami maju, teguran itu membuat kami berdiri lebih kuat lagi. Teguran itu tidak mematahkan semangat kami Tuhan. Kami orang yang suka ditegur oleh firman Tuhan. Kami suka yang
kami adalah orang yang suka diajar oleh firman Tuhan. Kalau kami salah, tegurlah kami Tuhan Yesus. Kalau kami melenceng Tuhan, kalau kami meleset Tuhan, tegurlah kami Tuhan Yesus. Supaya kami terus-menerus diluruskan oleh kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu, bagi jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapat sebagai hamba yang setia dan berkenan. Kita semua yang diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless. Selamat berfellowship satu dengan yang lain.